Halo semuanya, selamat datang di video aku yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas saya. Iya, tugas. Di sini saya akan membuat sebuah game. Di sini juga saya memakai bahasa pemrograman Python yang dimana saya akan memakai Pygame. Oke? Nah, sebelum itu perkenalkan dulu diri saya, Siva. Nama saya Sifaul Iqbal Syaputra dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas A Teknik Informatika. Oke, jadi kita akan mulai membahasnya. Yang pertama itu ada ini. Ini fungsi apa sih? Yang pertama yaitu ada display gamenya. Nah, di display game atau screen-nya itu kita harus menentukan lebar dan tinggi dari sebuah game tersebut biar bisa dimunculkan gitu kan. Nah, disinilah peran dari width and height. Dan untuk bagian clock itu akan membatasi FPS atau frame per second dari gamenya itu yang akan berjalan. Nah, untuk ini set caption ini saya memakai untuk mengubah dari program yang apa itu nama aplikasinya itu seperti Python atau apa gitu. Nah, ini bisa di custom dengan menggunakan set caption. Dan di sini untuk white, green, and font Pygame ini untuk di bagian message tadi, bukan tadi. Ya, nantilah ada message gitu kan yang akan muncul. Nah, di situ akan memakai ini. Dan untuk ini, class pertama ini, yaitu obstacle. Jadi di obstacle ini, buat apa itu? Gunanya buat apa sih? Nah, class obstacle itu untuk pembatasan, seperti menampilkan batasan dari kanan, kiri, atas, bawah, ataupun tembok-tembok yang akan dimunculkan di dalam mapnya yang di dalam mapnya itu. Oke, yang kedua ada class entity. Nah, class entity itu apa? Class entity itu seperti karakter yang akan muncul. Jadi kayak ada player nih. Player itu kan butuh apa namanya? Butuh class yang dimana entity itu tersebut. Jadi nanti akan ada kayak player, villager, dan juga treasure gitu. Nah, maka dari itu kenapa NPC ini membutuhkan class entity juga? Ya, biar tidak panjang aja sih codingannya. Tapi kalian juga bisa kok. Seperti kayak class entity ini dijadikan seperti class player gitu ya. Nanti akan itu ketik manual gitu kan. Nah, tapi ribetnya itu kalau NPC-nya ini tidak memakai entity, itu nanti harus diketik ulang seperti yang di sini, seperti yang di atas ini. Maka dari itu saya memakai cuman kayak subclass. Ini kayak ibaratkan ini sebuah subclass. Nah, di sini itu class-classnya juga. Jadi kayak dasarnya itu dari sini. Nah, nanti NPC ini akan memakai data dari data dasarnya itu nanti akan dirubah sedemikian rupa. Dan Tracer juga memakai seperti logika yang NPC tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di class NPC ini kenapa ada message? Nah, di sini ibaratkan nih game RPG kan harus ada sebuah quest
yang harus dilaksanakan dari sebuah NPC atau penduduk gitu lah. Nah, untuk menyelesaikannya kan harus ada dialog kan biar tahu ini kita harus ngapain sih. Jadi kalau NPC-nya diinteraksi akan muncul sebuah message gitu atau dialog. Oke, nah tracer. Ini class selanjutnya itu kan tracer. Nah, di tracer akan ada dua dev yang dimana satu itu untuk inisialisasi kalau apa itu collected atau diambil atau diinteraksi. Nah, kalau collected-nya itu nilainya false, maka akan muncul di minimap atau di gamenya itu di dalam gamenya. Nah, seandainya kalau collected-nya ini fungsi collected ini nilainya true, maka akan muncul dialog kamu mendapatkan peti. Oke, next. Oke, sebentar. Jadi selanjutnya itu ada inisialisasi objek. Nah, di sini itu ada inisialisasi objek itu untuk apa sih? Nah, inisialisasi objek itu untuk menentukan posisi awal dari objek atau karakter-karakter tersebut. Nah, di sini kan ada player. Nah, player itu sebagai entity tadi, dan untuk villager itu sebagai NPC tadi. Nah, ini kenapa sih kok ada dialog di dalam sini? Nah, ini gunanya yang message tadi. Jadi kalau seandainya playernya interaksi akan muncul pesan ini. Dan ini untuk bagian treasure. Nah, ini tadi yang bagian rintangan atau yang bisa disebut class obstacle ini tadi. Nah, di sini ada 4 utama ini saya pisahkan sendiri. Kenapa? Karena ini adalah batasan-batasan dari mapnya itu. Jadi kayak biar gak bisa keluar gitu kan. Nah, di bawah sini akan ada tembok-temboknya itu. Nah, ini kita isi mandiri ya. Karena kalau untuk di random akan lebih lebih beda lagi dan saya belum tahu kalau apa itu cara untuk merandom dari tembok-temboknya nanti. Oke, setelah itu ini akan masuk di bagian kalau gamenya itu berjalan. Nah, kalau runningnya itu true, nilainya itu true, maka screen-nya itu nanti akan terisi background hijau atau bisa diibaratkan seperti rumput gitu ya. Nah, setelah itu akan ada event atau ada apa aja sih yang ada di dalam gamenya itu yang akan terjadi gitu kan. Nah, di sini agar bisa keluar secara manual, saya memakai untuk key escape. Jadi kalau seandainya kita memakai key escape atau menggunakan escape gitu kan, nanti akan keluar dari gamenya sendiri. Jadi tidak harus menunggu dari gamenya itu untuk keluar. Nah, setelah itu akan ada event key space. Nah, ini buat apa sih? Ini buat interaksi. Nah, seandainya interaksi ini ada kayak di dekat villager atau tracer, maka akan muncul interaksi seperti ini. Jika interaksi dengan villager, nanti akan ada kayak batasannya gitu. Kayak batasan seberapa jauh villagernya harus bisa diinteraksi gitu ya. Nah, ini akan muncul yang di pesan ini tadi, yang dimana villagernya akan memunculkan dialog ambil peti itu dan bawa kembali ke sini. Nah, kalau seandainya tidak ada gitu ya, tidak apa itu maksudnya tidak dekat dengan villager ya, maka tidak akan muncul dialognya. Nah, ini ada dua apa itu? Dua kondisi.
Kalau seandainya NPC-nya apa itu? NPC-nya itu diinteraksi terlebih dahulu sebelum menginteraksi tracer-nya itu tadi, maka munculnya itu akan seperti yang di atas tadi. Nah, kalau tracer-nya itu sudah diinteraksi atau sudah collected ini, nanti akan muncul sebuah message atau dialog, misi telah selesai. Nah, di sini nih bagian apa sih kok ada delay gini kan? Nah, ini jadi setelah setelah muncul dialog misi telah selesai, dalam 3 detik gamenya akan keluar sendiri. Jadi otomatis keluar. Nah, ini bagian sini ini tuh untuk me, apa namanya? Menginteraksikan dengan petinya. Jadi ada seperti jaraknya 30-30 kan kayak di villagernya itu tadi. Dan kalau apa itu tracernya itu ada reaksi nanti akan apa itu muncul interact ini. Nah, interact ini untuk apa? Untuk menginteraksi bagian yang ini tadi. Nah, kalau apa namanya? Kalau petinya itu diinteraksi akan merubah nilai dari apa itu tracernya ini dari false menjadi true. Sehingga tracernya itu akan menghilang dari dalam gamenya. Jadi kayak sudah diambil gitu, udah masuk di dalam inventory gitu kan. Oke, setelah dari ini tadi, setelah dari kayak event-event ini tadi, event handling, kita akan lanjut ke logika pergerakan. Nah, ini seandainya yang batasan-batasan tadi, jika tidak brak itu, kan kalau tidak ada ini, nanti akan tembus gitu kan. Kayak, ya udah dilewatin aja, kayak visual aja gitu kan temboknya. Nah, di sini yang ngebuat di mana yang tembok list atau obstacle atau yang tadi saya bahas seperti batasan-batasan itu tidak bisa ditembus. Nah, ini saya tambahkan villager juga. Kenapa? Karena kayak villagernya itu biar tidak bisa menjadi kayak tumpang tindih gitu. Jadi kayak apa itu playernya itu cuman bisa di sekitarnya villager itu. Nah, di sini juga saya itu ya apa namanya? Saya masukkan juga yang treasure biar seperti villager juga. Nah, di sini UI dialog. UI dialog itu apa? Nanti akan ada seperti muncul kotak pesan nih, kotak dialognya nih. Nanti disitulah seperti kayak misi yang akan itu apa namanya, yang akan muncul gitu kan. Seperti yang ini. Kalau setelah apa itu kalau udah interaksi gitu ya, nanti akan muncul obrolan itu kan. Nah, nanti akan muncul di dalam dialog ini tadi. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Maafkan saya jika ada salah kata. Saya undur, saya si Faul izin undur diri dulu. Terima kasih semua. Bye bye. Oh ya, jangan lupa kalian tonton video selanjutnya yang dimana itu akan menjelaskan atau mendemonstrasikan dari dalam gamenya itu akan terjadi apa aja gitu kan. Oke semuanya, bye bye.